Shalom saudara dalam Tuhan. Saudara, lagi-lagi Juma dibuat tidak berkutik dan kalah debat oleh seorang murtadin yang sangat cerdas dan cukup paham Al-Quran. Sehingga setiap pernyataan si Juma dijawab tuntas oleh murtadin ini, dan tentunya Juma hanya bisa terdiam. Saudaraku dalam Tuhan, mari kita mendengarkan percakapan mereka. Mari kita mendengarkan apa yang mereka bahas. Dan mari kita melihat bagaimana Juma tidak mampu menyaingi data yang ditampilkan oleh murtadin ini. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Mempertanyakan ajaran apa, hukum-hukum apa yang kemudian disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi gini, karena Anda sudah pernah merasakan dua sisi daripada agama ini, Islam maupun Kristen yang Anda imani sekarang. Di dalam kitab Anda dikatakan bahwa aku akan meminta kepada Allah, kata Yesus ya, seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala kebenaran. Yang kaitannya dengan kebenaran ini berarti berkaitan dengan hukum-hukum. Lalu kemudian beliau pun mengatakan bahwa jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Torah, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di sisi lain juga Yesus yang Anda tuhankan mengakui ya bahwa masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian. Coba. Pada masa Abraham, Allah menyatakan diri kepada Abraham. Allah sudah memberikan hukum-hukum kepada Abraham. Hukum sunat dan seterusnya. Kemudian pada masa Musa Allah juga memberikan hukum-hukum. Pada masa Daud, Salomo, Allah juga memberikan hukum-hukum. Pada masa Yesus Allah pun memberikan hukum-hukum. Tapi ternyata Yesus sendiri yang Anda tuhankan masih mengakui masih banyak ajaran yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, ajaran kalau saya balik bertanya, maaf, gimana? Ajaran apa? Sebentar. Sebelum lebih jauh lagi, Bang Zul intinya di sini percaya ya bahwa Alkitab kami ini membicarakan tentang kebenaran ya? Oh betul. Umat Islam itu diwajibkan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bagus. Maksudnya kitab saya? Kitab saya? Iya, termasuk kitab Anda. Oke, baik. Jadi semua dipercaya ya Bang Zul? Ya, kami percaya. Tapi ingat. Informasi di dalam Al-Quran jelas menerangkan bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah dirubah-rubah. Dan Anda bisa buktikan malam ini, apakah kitab Anda itu berubah atau tidak? Dirubah. Jadi kalau saya ketika saya tahun 2001 saya menjadi Kristen, saya nggak pernah berubah tuh Pak. Nggak dirubah-rubah. Sekarang kitab Anda menggunakan bahasa apa sekarang kitab Anda? Karena kita orang Indonesia, supaya orang itu bisa cepat paham, makanya Indonesia dikasih kitab terjemahan LAI berbahasa Indonesia Pak. Kalau di Amerika, tentu karena mereka mayoritas berbahasa Inggris, maka kitab mereka diberikan terjemahan bahasa Inggris, Pak. Seperti itu. Maaf ya, saya lihat kayaknya. Jadi Anda mengakui. Boleh saya ini interupsi ya. Maksud saya pertanyaan tadi Bu Fatima itu bagus sekali, kalau kita kembali ke situ maksud saya. Hukum mana yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad, itu aja mungkin yang Bang Zulkifli bisa jawab gitu Bang. Ya, tetapi maaf Pak Kanuru, betul. Terima kasih untuk menekankan kembali. Tetapi tadi Bang Zulkifli, setahu saya gini, Bang Zulkifli, pengalaman saya ketika berdebat dengan beliau ini selalu hanya mengambil yang diinginkan Bang Zulkifli doang ayatnya. Tapi kalau ada ayat yang tidak sesuai dengan Bang Zul, selalu dianggap itu sisipan, seperti itu. Nah ini kalau misalnya Bang Zul kalau menganggap ada ayat-ayat yang dianggap disisipkan, mendingan tidak usah membahas Bible. Nah Bang Zul gini aja, kita lebih ngebahas begini. Dalam Quran itu kan menyebutkan tentang Taurat dan Injil, dan bahkan itu dibenarkan oleh Allah ya di abad 7, artinya di abad masa Muhammad yang katanya diangkat jadi rasul atau nabi, seperti itu. Nah, seharusnya ketika di masanya Muhammad itu Allah masih sempat membenarkan Taurat dan Injil, ya, seharusnya tidak ada dong orang-orang yang setelahnya Muhammad ini menganggap bahwa kitab itu sudah dirubah lah, sudah hilang lah, itu tidak ada dong. Sejak kapan dirubahnya dan sejak kapan hilangnya, begitu Pak Zul. Halo Pak Kanuru, bagaimana nih Pak Zulkiflinya? Halo Bang Zul.
Mungkin Kak Nurul yang menyampaikan ke Pak Zulkifli kalau suara saya tidak bisa didengar oleh beliau. Di tempat saya cukup jelas, Bu. Dan pendengar juga katakan jelas suara Bu Fatima. Halo Bang Jul, apakah kedengaran Bang? Mungkin bisa dicabut dulu jack itu. Tetapi memang nggak ada suara Pak. Biasanya kalau ada suara itu ininya bergerak. Profilnya bergerak biasanya. Tetapi beliau ini sepertinya diam. Halo. Halo, ya, silakan Bang. Suara saya kedengaran dengan baik? Iya, kedengaran Pak Jul. Oke. Jadi gini, Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu tanpa melalui penyelidikan. Jadi dia tidak menyelidiki, oh ternyata di kitab Torah, ternyata di kitab nabi-nabi terdahulu itu ada dikatakan akan datang seorang nabi, akan seperti ini, akan ada sama seperti Musa. Itu tidak beliau itu tidak melakukan penyelidikan. Ya. Kebenaran kemudian terungkap ketika wahyu itu diterima, lalu disampaikan. Nah, di akhir zaman inilah kemudian ketika ada perdebatan terjadi, kemudian ada penemuan-penemuan, barulah kemudian apa yang tertuang di dalam Al-Quran itu dinyatakan kebenarannya, mutlak sebuah kebenaran. Jadi tidak ada penyelidikan seperti Lukas melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Ya. Oke, baik. Pak Zulkifli, mohon maaf nih. Kalau benar bahwa Muhammad adalah orang yang tidak melakukan penyelidikan, tetapi sudah mencatat dan membenarkan bahwa Taurat dan Injil adalah firman Tuhan. Gitu kan? Nah, yang saya mau pertanyakan, kitabnya mana sih yang dibenarkan oleh Allah ini? Seperti itu loh Pak Jul. Berikan penjelasan saja. Maksudnya gimana Mbak? Apa kurang jelas ya Pak Kanuru? Contoh. Gini maksudnya, Quran itu, dalam Quran, Allah kan membenarkan kitab terdahulu yaitu Taurat dan Injil. Ya kan? Itu di abad 7 loh, di abad masa Nabi Muhammad. Gitu kan? Nah, kitab yang dibenarkan yang mana Pak? Ya, kitab Torah yang diberikan kepada Nabi Musa. Yang kemudian mana? Kitabnya mana? Kitabnya wujudnya mana? Di mana? Apakah masih ada sekarang atau Pak Jul bilang hilang? Sesuai yang digambarkan oleh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75, ayat 79, bahwa kitab-kitab tersebut sudah mengalami perubahan-perubahan. Nah, kalau misalnya Allah yang Maha Tahu, dia sudah mengatakan mengalami perubahan-perubahan. Supaya jangan manusia yang tersesat, ya, umatnya jangan sampai tersesat. Seharusnya Allah bukan saja ngomong sudah dirubah, tetapi harus menunjukkan yang dirubah bagian ini, di ayat ini, dalil ini, di pasal ini, seharusnya seperti itu. Jangan justru ada ayat yang justru membuat rancau, ya, membuat orang-orang yang memegang kitab terdahulu yang sebelum ada Al-Quran, ada namanya Injil, Taurat, dan Mazmur, ya, itu malah jadi, loh, apa alasan kitab Anda ini mengatakan bahwa kitab kami dirubah? Sementara orang-orang Yahudi yang memegang kitab terdahulu sampai sekarang merasa tidak dirubah. Seperti itu, Pak Jul. Pak Kanuru, apakah suara saya tidak jelas, Pak Kanuru? Jelas sekali, Bu. Jelas. Halo, Bang Jul. Bang Jul, dari tadi profilnya diam, tidak bergerak sedikit pun, lalu hilang, sebentar mengutarakan lagi gitu. Nah, ini sangat disayangkan sekali ya, padahal saya sudah memakai data dan lancar loh. Dari suara Bang Jul juga saya sudah lancar. Kalau tadi betul memang dari WiFi. Ini akan memakan waktu. Ya, kita kasih waktu. Kasihan teman-teman yang sudah menyimak. Seharusnya ketika berdiskusi, tanya jawab tuh enak ya Pak Kanuru ya. Jadi benar-benar memperjelas, nanti alur ceritanya itu akan jelas. Ya, seperti halnya pertanyaan saya tadi, kenapa ya Al-Quran ini kok menyebut-nyebut Taurat dan Injil? Taurat dan Injil yang mana nih yang dibahas? Jangan sampai di Galatia 1 itu mengatakan bahwa ada Injil yang palsu. Injil yang bukan mereka terima. Yang mereka terima artinya orang-orang yang di masa abad itu. Gitu loh. Nah, ini saya kepengen teman-teman muslim tuh bisa memberikan data yang lengkap, enak, santai. Satu-satunya harapan saya itu Bang Zulkifli sebenarnya Pak Kanuru, karena selama ini yang saya kenal
Pak Ustadz, dikenal Pak Ustadz ini, Pak Zulkifli ini orangnya sangat baik, sopan, dan setahu saya selama ini ketika pengalaman saya berdebat dengan beliau ini sangat sopan sekali dengan saya. Iya, ya kita harap bisa tersambung lagi ya. Menarik memang pertanyaan Bu Fatimah. Saya pikir ini juga kita harapan dari teman-teman juga Kristen ya, untuk kita ketahui di bagian mana yang diubah dan bagian mana yang belum. Aduh, Itu, sepertinya hilang Bang Pak Zulkifli-nya. Jadi maksudnya gini loh Pak, saya selalu dianggap katanya orang yang selalu getolnya menyerang Islam, katanya seperti itu ya. Nah, saya kepengen ketika saya dicap sebagai murtadin odong-odong ya, menjadi murtad yang tidak pernah tahu Al-Quran, justru saya bertanya, saya mempertanyakan, ketika saya menjadi Kristen, ketika saya sudah di dalam terang Kristus, saya melihat ada sesuatu hal yang sepertinya harus saya pertanyakan, begitu Pak. Nah, ketika di dalam di negeri kita ini di Indonesia, orang menyimpulkan tentang Quran katanya salah. Ya, justru itu saya kepengen dari pihak Muslim itu, ayo loh berdiskusi dengan baik. Ketika ada orang yang mempertanyakan tentang Quran, terbuka dong. Apa alasan? Misalnya alasan orang Kristen harus mualaf dan menjadi Islam dan mempercayai Quran dan Muhammad. Seharusnya gamblang dong, jangan cuman ujuk-ujuk main syahadat, saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bersaksi bahwa ya, kayak seperti itu kan artinya kita cuman hanya punya harus mengucapkan mantra yang sendiri sebenarnya kita ini nggak ngerti, gitu kan? Nah ini ayolah gitu teman-teman Muslim kita. Ya betul. Halo Bu Fatimah. Ya agak lag. Halo Pak Kanuru, suara saya tadi sempat hilang ya? Ya sempat hilang. Ya, ini sinyal saya tiba-tiba muter-muter dan ini muncul lagi. Di Bang Zul ini ada di ini. Sudah ada di ini lagi di backstage, mungkin Ibu bisa lihat. Oke, saya masuk lagi ya. Tapi kok dibilang halo Bang Jul. Halo Bang Jul. Ya, halo. Ya, suaranya udah bagus Bang Jul, suaranya bagus banget. Ya, halo. Ya. Terdengar jelas Bang. Silakan Bang. Suaranya jelas Bang Jul. Ya, suara Anda lagi yang tenggelam di sini. Kalau gitu gini aja mungkin suara statement saya akan saya sampaikan gini, ke saya menyampaikan dulu ya. Ini kan saya pakai HP. Ke laptop dulu saya ya. Halo tes. Ya, sangat jelas. Saya ke laptop dulu, laptop. Silakan Pak Zulkifli. Nanti saya akan add lagi ditunggu kalau sebentar. misalnya mau. Ya, boleh. Silakan. Sambil ngobrol dulu ya Pak Zulkifli, saya dengan Pak Kanuru ya. Ya, itu tadi. Saya sendiri juga penasaran juga Bu Fatimah terkait dengan klaim Al-Quran bahwa kitab kita ini sudah diubah-ubah gitu ya. Ini yang saya juga bertanya-tanya, kenapa tidak ada ketegasan dalam rekod Al-Quran mengenai bagian-bagian yang diubah, bagian-bagian yang belum diubah. Karena di dalam Al-Quran kan ada perintah kepada Nabi Muhammad, bila ada yang misalnya dalam surah Yunus ayat 94 ya, di situ dikatakan jika Muhammad berada dalam keraguan-raguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Nah, jelas sekali ada sebuah perintah di dalam Al-Quran sendiri untuk mengkonfirmasi kebenaran jika ada yang membuat Nabi Muhammad itu ragu begitu. Lah, kalau kita tidak tahu bagian mana yang sudah dirubah dan yang belum dirubah, nah bagaimana cara mengkonfirmasi kebenaran itu? Ya kan? Benar sekali. Bagaimana menurut Pak Kanuru? Ini sangat benar sekali, sangat menarik dan patut dipertanyakan dan patut didiskusikan Pak. Karena gini, ada banyak orang yang berbondong-bondong dari Kristen menjadi mualaf. Ini kita akui ya Pak ya, nggak seperti mereka katanya nggak mungkin ada orang dari Islam ke Kristen, katanya nggak mungkin katanya. Ya, padahal kita bisa melihat perkembangan gereja dan seterusnya bla bla segala macam. Ya, maksud saya
ketika orang berbondong-bondong untuk masuk ke agama yang baru, ya, Islam maksud saya, itu isinya mengkait-kaitkan tentang tokoh-tokoh di dalam kitab kita, Pak. Iya kan? Iya. Nah, Iya. kita adalah orang-orang yang mengikuti ajaran dari Tuhan Allah Israel. Iya. Yang mempercayakan, Yahweh telah mempercayakan bangsa Israel untuk menjadi saksi-saksinya. Ini dari Yesaya 43. Ya. Iya. Nah, artinya Kristen punya alasan untuk mengikuti ajaran yang berasal dari bangsa Israel. Seperti itu, Pak. Nah, tiba-tiba ada di abad 7, ya, tepatnya di 600 Masehi, kurang lebihnya di situ, ada muncul tokoh yang bernama Muhammad yang berasal dari Arab. Ya. Ya, ini saya tidak memojokkan, ini kan fakta ya. Ya. Ada tokoh yang bernama Muhammad yang berasal dari bangsa Arab telah mengklaim diri sebagai nabi yang menyempurnakan nabi dari bangsa Israel dan juga menyempurnakan hukum-hukum daripada bangsa Israel. Padahal hukum bangsa Israel dengan hukum Arab, dengan hukum Indonesia, dengan hukum Amerika kan berbeda, Pak. Ya. Ya kan? Beda pula dengan hukum Taurat atau perintah Tuhan, yaitu ke-10 firman misalkan. Ya. Salah satu, jangan ada Allah lain, jangan menyembah berhala, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, lalu hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik kepunyaan sesamamu manusia. Tetapi ketika saya menyelidiki tentang sejarah nabi dari bangsa Arab ini, saya melihat ada pertentangan, Pak, dari ke-10 firman ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya kembali, Pak Kanuru, kalau betul yang namanya tokoh Muhammad ini adalah nabi penyempurna, yang disempurnakan ini di bagian mananya dari segi hukum? Ya kan? Kalau misalkan gini, ada ke-10 hukum yang sudah saya sebutkan tadi, salah satunya jangan ada Allah lain. Orang-orang Yahudi, ya, penganut Judaisme, hukum Taurat dan kitab Taurat, mereka masih memegang tentang ke-10 firman ini. Kalau toh pun, ya, orang-orang Arab atau orang-orang Muslim atau yang saya katakan Nabi Arab ini benar-benar dia adalah orang yang menyempurnakan kitab terdahulu, seharusnya pegang ke-10 firman ini. Ya. Ya, kalau perlu itu disempurnakan dan jauh lebih lagi. Misalkan gini, Yesus mengatakan, dia mengklaim diri di Matius 5 ayat 17, mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan juga kitab para nabi, tetapi aku datang menggenapinya. Arti penggenapannya adalah menyempurnakan, ya kan? Nah, contoh yang saya sampaikan adalah, ketika ada hukum di dalam perjanjian lama, atau hukum Taurat mengatakan, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri, itu sudah ada dari sejak dulunya, ya. Lalu Yesus memberikan kesempurnaan jauh lebih mutlak lagi, yaitu kasihilah musuhmu. Nah, orang-orang Muslim cenderung lebih mencari kesalahan mengenai tentang dalil kasihilah musuhmu ini, bukan mencari tahu yang disempurnakan Yesus ini apa, yang disempurnakan Muhammad ini apa. Tetapi teman-teman Muslim ini lebih cenderung mengatakan, memangnya Kristen mampu mengasihi musuh? Nah, konteksnya ini musuh apa dulu? Kan gitu. Ya, sedangkan di dalam kekristenan, Efesus sudah mengatakan musuh Kristen, musuh kita bukanlah darah dan daging, ya, tetapi musuh kita adalah iblis atau setan yang bergentayangan dan setan-setan yang mempengaruhi dan menunggangi manusia sehingga manusia itu hidup di dalam kegelapan. Ya, nampaknya Bang Zul sudah ada lagi, Bu, bisa dilihat di backstage. Oke, baik, saya akan add lagi. Mana ya? Belum ada, Pak. Oh, tadi di ini private chat ya sudah muncul, sudah saya hadir lagi. Yang tadi kayaknya mungkin. Oh, ini Zuma, pakai Zuma. Oke, baik. Ya, pakai Zuma. Ya. Ya. Udah bisa, Bang Zul? Oke, sudah. Baik. Ya, sudah jelas, Bang Zul? Ya. Jadi gini loh, saya boleh bicara nggak sebentar?
Ya boleh lah, kita kan berdiskusi Bang Jul. Jadi kan di sini kan antara saya Bang Jul, masa nggak boleh Bang Jul? Bang Jul kan baik Iya, sama saya juga harus baik lah sama Bang Jul. Jadi sebenarnya seorang murtadin itu dialah yang seharusnya menjelaskan Al-Quran kepada orang yang belum murtad. Karena orang murtad itu otomatis dia sudah paham Al-Quran, dia meninggalkan Al-Quran kan gitu. Salah Bang Jul. Bang Jul, mohon maaf. Jadi apa yang mendasari Anda murtad? Apa yang mendasari Anda murtad kalau misalnya Anda ternyata belum tahu Al-Quran, kemudian Anda tampil sebagai orang yang menyalahkan Al-Quran? Sebentar Bang Jul, tadi kan saya udah bilang Bang Jul. Saya sekarang kan gini, Anda tampil menjelaskan tentang Al-Quran, seakan-akan Anda lebih tahu daripada saya, kan gitu. Anda menjelaskan Al-Quran. Anda mengatakan Al-Quran itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah sekarang berarti Anda lebih paham dari saya, kan gitu. Nah supaya saya juga ikut seperti Anda, coba Anda ajarkan kepada saya. Ya. Saya ingat saya tadi Bu Fatimah tidak menjelaskan ya, dia bertanya gitu. Bertanya. Dia bertanya. Dia belum pernah menjelaskan tentang isi Al-Quran. Sepanjang diskusi ini ya. Jadi gini. Sekarang kan Anda seorang murtadin, meninggalkan kitab suci Anda yang terdahulu. Ya, oke. Berarti Anda menemukan sisi kelemahan di dalam kitab Anda terdahulu yang Anda temukan. Nah, dan itu yang menyebabkan Anda kemudian murtad. Kan gitu. Tidak. Sekarang Anda masuk bersaksi. Ini di channel saudara Kanuru ini, semua murtadin yang muncul di channelnya saudara Kanuru ini rata-rata adalah murtadin abal-abal yang mengaji pun tidak bisa. Gak apa-apa. Saya tidak ingin adinda saya Fatimah juga terkenal sebagai murtadin abal-abal. Karena itulah kemudian saatnya lah Anda menjelaskan Al-Quran, kemudian saya sanggah gitu. Apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran? Apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran? Sehingga Anda menjadi seorang Kristen. Artinya seperti ketika saya tidak mau masuk ke dalam Kristen karena saya tahu kitabnya. Nah sekarang Anda meninggalkan Islam karena Anda tahu kitab Islam. Kalau tidak berarti Anda membabi buta. Berarti Anda Sebentar Bang Jul ya. Bang Jul ini kok nyerocos kok tiba-tiba ganti nama Juma malah jadi emosi ya. Bang Zulkifli begini loh Bang Jul, maaf ya. Bang Jul itu salah, dari tadi nggak nyimak apa kata saya. Ya. Saya dari awal, saya sudah bilang, saya ini dicap loh jadi murtadin odong-odong oleh saudara-saudara Bang Jul. Saya ngomong begitu kan Pak Kanuru tadi, ya kan? Lalu kedua, ketika saya meninggalkan Islam itu, saya bukan sekolah berpendidikan untuk sekolah perbandingan agama. Tidak, Bang Jul. Tetapi saya sudah ulang-ulang bilang, karena Tuhan sendiri yang panggil saya, ya, melalui mimpi, ya. Saya diberi dalil, ya, ayatnya Yesus, ya. Lalu diberikan kepada saya tidak sanggup menolaknya, dan saya menjadi Kristen. Nah, setelah saya sudah menjadi Kristen, Bang Jul, saya melihat sesuatu hal yang selama ini saya duga ternyata begini ternyata tidak, ternyata salah Bang Zul. Jadi di sini saya tidak itu yang saya tahu, yang anda katakan setelah saya di Islam saya diajarkan Kristen ini seperti ini. Apa yang Anda diajarkan di Al-Quran tentang Kristen? Coba Anda tunjukkan. Al-Quran menceritakan tentang Kristen itu seperti apa menurut Anda? Coba. Al-Quran diceritakan tentang Kristus. Justru saya mempertanyakan Bang Zul, kenapa di dalam Quran itu membahas tentang Taurat dan Injil? Dari awal saya sudah bertanya seperti itu, kenapa Bang Zul tidak memberikan penjelasan Bang Zul? Kenapa? Kenapa harus mesti ngotot marah-marah? Selama ini yang saya tahu Bang Zul sangat sopan dan baik sekali loh. Nah, gini, bukan. Ini harus dipahami dengan baik. Saya tidak mau adinda saya ini seperti murtadin-murtadin yang melakukan persaksian di channel ini, yang ternyata mereka mengaji pun tidak bisa, tapi kemudian balik menyerang Islam, kan gitu. Makanya saya ingin, ini kan suara saya kan udah kedengaran baik tuh. Saya ingin tahu dasar pijakan adinda ini murtad itu apa? Ya. Tadi sudah saya kasih penjelasan ulang-ulang yang Bazul. Dasar saya murtad ini apa? Udah saya bilang saya tidak sekolah perbandingan agama Bang Zul. Kurang apa lagi saya bilang?
saya menjadi Kristen bukan saya punya cita-cita untuk menjadi Kristen ya, tetapi Tuhan yang memilih saya dan bukan saya yang memilih Tuhan. Begitu Bang Jul. Nah di sini kalau misalnya Bang Jul mengatakan murtadin odong-odong, ya kalau begitu bisa dikatakan 90% Muslim odong-odong semua dong Bang Jul. Karena apa? Yang disebut ustadz itu ada berapa biji sih daripada umat biasa? Ya kan? Umat biasa Bang Zul juga tidak secerdas Bang Zulkifli. Nah yang jadi pertanyaan, Bang Zulkifli adalah orang yang bisa dikatakan ustadz, orang yang dipandang oleh teman-teman debater gitu ya, debater muslim gitu ya. Nah, gini aja, saya cuma ingin mengetahui dasar Anda murtad itu apa. Coba Anda jelaskan 1 menit supaya saya bisa meluruskan. Dasar saya dikasih mimpi Bang Zul. Lalu kesaksian saya. Anda harus jelaskan, saya murtad karena seperti ini, karena seperti ini. Belakangan setelah saya jadi Kristen, baru kemudian saya tahu, oh ternyata Al-Quran salah telah menilai ini seperti ini. Itu yang saya harapkan supaya saya tahu saya harus menjelaskan yang mana gitu loh. Nah, mau diulang lagi Bang Jul? Mau diulang lagi? Karena apa? Mau diulang lagi? Memang suaranya putus-putus, masih sampai sekarang juga masih putus-putus. Putus-putus bagaimana? Mau diulang lagi nih kesaksian saya. Anda itu murtad karena apa? Oh, saya pada ulang-ulang berapa kali nih saya bilang Bang Jul ya. Saya sudah bilang dari awal, saya menjadi murtad bukan karena saya sekolah perbandingan agama, tidak. Tapi karena Tuhan menjumpai saya, ya Tuhan yang memilih saya. Tuhan menjumpai Anda itu maksudnya seperti apa? Tuhan menjumpai Anda itu maksudnya seperti apa? Anda bertemu di pasar atau gimana ceritanya? Silakan disimak dulu Bang. Karena Tuhan Allah kita ya adalah Allah Roh, ya. Dia bagaimana kemudian Anda bisa bertemu Tuhan sementara Tuhan itu adalah roh? Apakah roh itu bisa terlihat? Di dalam mimpi, Pak. Bagaimana Anda bisa membedakan bahwa yang datang ke dalam mimpi Anda itu adalah roh Tuhan atau roh setan? Bagaimana cara Anda untuk membedakannya? Cara membedakannya, saya dulunya saya tidak pernah mendengar sama sekali ayat Yohanes 14 ayat 6 itu nggak tahu tuh Pak ya. Di tahun 2001 itu tidak ada yang namanya Injil bisa dibaca oleh Muslim, itu tidak ada, ya. Dan bisa khotbah bisa ada, ya. Saya didatangin Tuhan melalui kalimatnya jelas dan saya di 2 kali 2 malam itu saya langsung setelahnya saya datang ke gereja, ya. Setelah hamba Tuhan itu membuka kitabnya, ternyata ada di kitab Injil, Pak, Yohanes 14 ayat 6, ya. Lalu keduanya, saya mencoba untuk menolak. Karena apa? Mimpi di dalam Islam itu menurut saya itu, wah, itu bisa jadi itu jin-jin kafir yang berusaha untuk mengajak saya untuk kafir. Zulkifli, kenapa Pak Zulkifli? Jika saya bertanya, kenapa mesti harus seperti ini? Apa Bapak belum pernah menyaksikan saya berkesaksian dari awalnya? Enggak, itu saya tidak ngerti. Anda katanya jumpa dengan Tuhan. Tuhan seperti apa yang Anda jumpai gitu? Gimana? Tuhan seperti apa? Anda ketemu Tuhan katanya. Nah, Tuhan yang seperti apa yang Anda temui? Yesus, Roh Kudus atau Bapa? Oh, yang Anda temui? Bapak, Roh Kudus. Pak Zulkifli, Bapak dan Roh Kudus dan Yesus itu satu pribadi, Pak. Bukan beda-beda pribadi, Pak. Maksudnya yang datang kepada Anda itu apa? Karena Yesus menerangkan di dalam Matius 24 ayat 23, Markus 13 ayat 21, Yesus berkata begini, jika ada yang berkata kepadamu, aku bertemu Mesias di sini, aku bertemu Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah sekarang Yesus memerintahkan ke saya untuk tidak percaya kepada kamu kalau kamu itu bertemu dengan Mesias. Yang Pak, ya. Kalau di dalam Alkitab, kalau Bapak sudah mencopet Alkitab, awas ya, jangan sampai nanti muncrat lagi ditolak. Jangan sampai. Ya. Loh, Anda mengatakan Anda bertemu dengan Tuhan. Iya kan? Iya, saya akan jelaskan. Yesus berkata, jika ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di sana, bertemu dengan Yesus di sini, jangan kau percaya. Itu perintah Yesus loh. Yang mana saya harus dengarkan, Anda atau Yesus? Betul Pak, tetapi Bapak harus tahu konteks dengan yang lain. Ayat lain mengatakan ujilah roh. Iya, makanya saya tanya, bagaimana cara Anda menguji roh yang datang kepada Anda kalau itu adalah rohnya Yesus? Bapak bertanya, saya berikan penjelasan, Bapak nggak mau, gimana sih? Kalau nyotot terus, jangan ceramah.
Anda kan meninggalkan Al-Quran, berarti Anda menemukan sebuah kebenaran. Nah, kebenaran apa yang Anda temukan? Sementara Anda mengatakan bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang... Nah, ini orang bertanya, mau diberi penjelasan nyelocos terus nih gimana dong? Ya, kenapa tadi menjadi Zulkifli Abbas tadi bagus, menjadi Zumab jadi kayak seperti ini ya? Apakah beda pribadi nih orang ini? Saya udah berikan penjelasan, Pak. Kalau misalnya Bapak udah mengorek ya, kitab saya Injil, ya, saya akan beritahu lagi bahwa dalam Injil juga mengatakan ujilah roh. Bagaimana cara mengujinya? Dilihat apakah dalam mimpi saya itu sesuai di dalam kitab Injil itu. Itu berarti roh setan, Pak. Ya, itu dasar kebenarannya. Jadi bukan asal mimpi kita terima, Pak. Begitu, Pak. Oke. Anda mimpi ketemu dengan Tuhan. Nah, ini udah mulai kemana-mana nih. Udah mulai kemana-mana. Bertemu dengan Mesias di sana, bertemu dengan Mesias di sini. Saya. Gini, Pak Zuma, kalau memang percaya dengan cerita saya, ya jangan ngotot dong. Saya Jangan hanya mempertanyakan. Ya Bapak nggak sekarang kan Anda muncul di sini sebagai murtadin kan? Nah, emang kenapa emangnya? Anda ingin menjelekkan Al-Quran atau ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab suci yang lebih baik? Menjelekkan di mana? Pak Kanuru, memang tadi saya menjelekkan Quran, Pak. Belum. Nah, belum. Anda sudah menyatakan dari kecil kita diajarkan membenci Kristen. Dari kecil Anda diajarkan membenci Kristen, dan sekarang di lingkungan saya itu kita tidak boleh seperti ini, seperti ini. Itu di mana Anda dapatkan ilmu seperti itu dalam Al-Quran? Coba Anda tunjukkan. Bukan, Pak Zulkifli. Saya bilang itu bukan berasal dari Quran, tetapi otak saya dari kecil sudah dikasih tahu begitu sama. Begitu juga di lingkungan ini. Dari nah itu makanya Anda dibilangnya tadi karena meninggalkan Islam bukan karena menemukan sebuah keburukan di dalam ajaran agama Islam. Sekarang Anda masuk menjadi kalau ditanya jangan marah-marah menjadi orang Kristen disebabkan karena Anda mengaku bertemu Quran baik. Muhammad sebagai nabi, Bapak buktikan Muhammad sebagai nabi dari mana silsilahnya? Nah, seharusnya Anda lebih tahu karena Anda sudah meninggalkan Islam. Anda meninggalkan Islam karena Anda lebih tahu. Sekarang Anda sudah punya roh. Jadi Bapak masih Islam bukan? Bapak masih Islam. Saya tidak punya Roh Kudus, Bu. Bapak masih Islam ya? Coba tanya Roh Kudus. Dari mana kemudian Muhammad itu bisa menjadi nabi? Apa jawaban Roh Kudus? Pak, kalau ditanya jangan kebalik nanya mulu dari tadi. Ini bahaya ini. Ya, Pak Jul, di tahun 2021, Anda tadi saya juga ingin mengikuti jalan Anda. Itu gimana ceritanya? Kalau saya udah keluar dari Islam, Anda masih Muslim kan? Anda sekarang menemukan jalan kebenaran. Kan? Anda sekarang masih Muslim kan? Anda masih Muslim kan? Anda saya Muslim kan? Jelas saya Muslim. Anda sudah kafir kan? Anda marah-marah. Nah, kenapa Anda mesti mempertanyakan tentang iman saya? Nah, kalau saya perlu mempertanyakan iman Anda, karena apa? Kitab Anda kait-kaitkan Taurat dan harus mempertanyakan itu. Sekarang saya tanya sama Anda, itu perjanjian lama kitabnya siapa? Kenapa ada dalam ya? Itu kitab orang Yahudi, kitab Taurat. Itu kitabnya orang Yahudi yang ada dalam kitab Anda. Israel. Nah, emangnya Yesus orang mana, Pak? Yesus orang mana? Yesus memang orang Israel. Memang Anda itu orang Israel. Saya pengikut Yesus. Lah kalau Anda pengikut atau penyembah? Muhammad itu orang Arab. Muhammad itu orang Arab. Kenapa kamu saya balikin gitu gimana? Bapak jawab apa? Karena Muhammad itu ajarannya universal, ya ayuhan nas. Sekarang tunjukkan ayatnya di dalam kitabnya Perjanjian Lama dan kitabnya Perjanjian Baru yang dikatakan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ngomong ya tunjuk. Pak. Yesus 8 ayat 19 nanti Bapak tolak lagi. Bapak tolak lagi pasti. Yang mana Anda ingin tunjukkan bahwa Yesus itu seluruh manusia? Bangsa muridku, semua bangsa ini bicara siapa Pak? Hewan kah? Apakah tujuan Yesus itu kepada hewan? Baca Matius 28 kan yang Anda baca? Betul, Matius 28 ayat kan. Ada tolak. Matius 28 itu hanya sampai ayat 15. Ini dia. Saya udah ulangi. Perlakuan para debater Muslim dan Zulkifli termasuk ini selama ini saya hafal. Nggak bisa dong. Benar. Anda tinggalkan Islam karena Anda buta kitabnya kan gitu ceritanya. Nah, kalau begitu, kalau ditanya tentang Islam, Bapak jawab aja, nggak usah ngegas Pak dari awal saja. Anda punya Roh Kudus, Anda tidak perlu bertanya. Ya nggak usah mencobai Roh Kudus. Itu tidak perlu sekolah. Orang punya Roh Kudus kok nggak boleh bertanya bagaimana? Kenapa orang Kristen itu tidak perlu sekolah? Karena dia punya Roh Kudus.
Sholat itu apa sih, Pak? Itu Sholat itu apa? Saya tanya. Sholat itu apa? Saya tanya. Sholat itu apa? Harusnya Anda tahu sholat itu apa. Anda kan setiap kali ditanya, Anda kenapa mesti harus balik nanya, Pak? Anda itu Anda kan ngomong, Anda tidak akan tentang sholat. Berarti Anda cuma baca mantra dong, Pak Zul. Anda nggak ngerti apa yang Anda imani. Bisa bicara tapi nggak ngerti kalau ditanya artinya. Itu bahaya. Sekarang Anda jelaskan. Anda mau bilang saya odong-odong pun nggak masalah. Justru saya mempertanyakan Anda sebagai orang yang masih muslim, ya. Anda tunggu, jangan oke terus. Tunggu dulu. Anda yang baru saja menjadi muslim seharusnya lebih cerdas daripada orang yang sudah keluar dari muslim dong. Iya kan? Itu logikanya. Kenapa kalau ditanya Bapak malah justru seperti orang-orang yang seolah menghindari? Anda sebagai murtadin, sebagai murtadin, sebagai orang muslim, sebagai orang muslim bagaimana dong? Anda yang masih muslim aja sontoloyo. Anda kan murtadin, sebagai muslim. Anda seharusnya sudah tahu apa itu Islam, apa itu sholat. Kenapa Anda meninggalkan sholat? Kenapa Anda meninggalkan muslim? Ditanya kebalik nanya, Anda bisa punya iman, bisa ngomong doang. Ya, supaya teratur, ini nampaknya dari tadi Bang Zul ditanya lalu balik nanya. Saya pikir ini tidak akan berhasil diskusi kita. Jadi sebenarnya gini, Mas. Murtadin itu tidak perlu nanya kepada umat muslim karena murtadin itu sudah agama. Kalau murtadin yang masih bertanya masih butuh ceramah Pak Zulkifli. Ya. Bang Zul, yang buat aturan tidak boleh bertanya itu yang dia yang mengajarkan Islam saya supaya saya itu bukan Bang Zul. Hargai moderator, jangan nyerocos terus Bang Zul. Bang Zul. Enggak, gini. Kita menggunakan akal sehat dan kerangka berpikir yang sehat. Anda murtadin kan? Beda cerita kalau saya berdiskusi. Oh, Anda muslim kan? Anda murtadin, berarti Anda sudah tahu tentang Islam. Kan? Anda masih muslim kan? Anda masih muslim kan? Nah, kalau begitu kenapa menghindari pertanyaan kalau Anda punya iman muslim? Kalau saya udah keluar dari muslim kenapa ya? Harusnya begini, harusnya Anda harus lebih tahu. Anda begini, di luar sana ya, di luar sana itu sudah diperhatikan sama orang loh. Seberapa cerdasnya sih orang Zulkifli ini? Kayak apa sih Zulkifli ini? Katanya orang yang ditakuti, katanya orang yang berilmu, intelektual, yang diandalkan malah center. Aduh, ini kayak begini ilmunya. Bagaimana orang bisa anak ini kayak begini? Aduh, kacau banget itu. Dari awal Anda menjelek-jelekkan Islam. Jelek-jelekannya di mana? Jelek-jelekannya di mana? Itu ajaran di mana? Itu. Jelek-jeleknya di bagian mana, Pak? Jelek-jeleknya di bagian mana, Pak? Orang saya dari kecil memang otak saya udah dikasih tahu, jangan bergaul sama orang Kristen. Emang begitu orang tua saya. Gimana, Pak? Itu berarti orang tua Anda yang salah, bukan Islamnya yang salah. Saya nggak tahu. Makanya kalau itu mau bilang Islamnya salah, kalau Bapak misalnya harus memberikan penjelasan, oh bukan begitu, Bu. Begini loh Islam yang benar ini, begitu harusnya, Pak. Iya kan? Itu kalau Anda datang ke saya, loh ini Anda tampil di channel yang besar sebagai murtadin. Ingat, Anda tampil di channel yang besar sebagai murtadin. Tujuannya apa? Saya ingin tahu sama Anda. Kamu tampil di channelnya Kanuru ini untuk apa? Ini channel saya, Pak. Ini channel saya, Pak. Ya, kamu mau apa? Ini Kanuru ini channelnya siapa? Channelnya Anda? Ini channel saya, Pak. Iya. Apa tujuan Anda untuk seperti melakukan ini? Tujuan Anda lah kemarin bilang Anda nantangin saya lewat YouTube, katanya mau berdiskusi dengan saya. Ini cara diskusimu. Saya tidak nantangin kamu. Kamu mengatakan kamu sering debat dengan saya. Padahal saya tidak kenal Anda itu siapa. Oh ya, karena saya pakai akun lain. Pakai akun lain, Pak. Saya pakai akun lain, Pak. Tapi ya jangan bohong, Pak. Jangan bohong. Suara saya sudah dijelas. Itu teman-teman yang udah debat Bu Sapa itu udah kenal lah ya. Pak Ferguson juga udah tahu. Kelihatannya sudah lama ini channel. Untuk apa coba Anda membuat channel seperti ini? Memamerkan Kristen itu ajaran benar atau Islam itu ajaran yang salah? Sebaliknya, Bapak selama ini debat juga debat tentang mendebat orang Kristen. Kenapa, Pak? Tujuannya apa? Untuk membentengi umat Islam dari kesesatan. Oh, sama. Kalau begitu saya juga untuk membentengi umat Kristen daripada kesesatan. Bagaimana? Oke, kesesatan apa yang Anda maksud?
Kesesatan justru saya pertanyakan, kenapa di dalam Quran itu tertulis Taurat dan Injil? Justru Anda bertanya tentang Quran, kesesatan apa yang Anda maksud? Tunjukkan aja dalilnya, sebutkan ayatnya. Seperti saya mengatakan kepada Anda, Yesus berkata, saya sebutkan ayatnya, saya sebutkan dalilnya. Yesus berkata, nanti ada itu yang nggak sesuai nanti ditolak lagi. Mengatakan Islam itu di mana di dalam Al-Quran yang Anda maksud sesat itu? Tunjukkan sebagai murtadin. Coba. Kapan nunjukinya? Kapan nunjukinya? Nunjukinya kapan? Nah, tunjukkan dalilnya. Saya kasih dalil. Dan nyerocos terus nih kapan saya ngomongnya tuh Pak? Udah selesai. Kesesatan apa yang Anda sebutkan yang Anda maksud? Saya belum. Kapan saya ngomong? Kasih kesempatan ke Bu Fatimah ya. Bertanya tapi nyerocos sendiri. Bagaimana sih Pak? Emosi melulu bawaannya. Itu dari dulu Bang Zul, saya tahu Anda seperti itu. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan kesesatannya. Saya ingin dengar. Saya kasih kesesatannya. Dengar, Pak. Bahwa di dalam pengajaran Yesus itu tidak pernah mengajarkan ada nabi baru lagi, Pak. Ada kitab baru lagi itu tidak ada, Pak. Nah, yang saya pertanyakan dari ke-10 hukum firman saja, sebentar dulu. Saya lagi mau menjelaskan dulu. Ya. Dan sementara kalau dikasih dalil, ntar ada bilang katanya, oh ayatnya sampai 16, ayat itu sisipan, udah enak benar kalau begitu. Saya bisa balikin bahwa Al-Quran 100% itu semuanya salah gimana Pak? Saya juga bisa seperti itu. Dengan senang hati silakan, tapi Anda harus bertanggung jawab dan perkataan Anda dengan membuktikan kesesatannya di mana. Kan gitu, sederhana. Kesesatannya semua bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Yesus. Misalkan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Lah bukan muridnya Muhammad. Lah kenapa Anda bisa mengikuti Muhammad? Oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab. Diskusi harusnya dari tadi. Menjadi murid Yesus atau menjadi hamba Yesus? Saya menjadi murid Yesus. Murid atau hamba? Murid, Pak, bukan hamba lagi. Bahkan aku disebut anaknya, Pak. Oh gitu. Jadi Anda coba definisikan murid itu apa, hamba itu apa? Oh, hamba ini Pak berbolak-balik ini. Ini bisa berbolak-balik. Anda tidak mau dikritisi Qur'annya, tidak memberikan penjelasan. Apa maksudnya Taurat dan Injil itu bisa ada di dalam. Oh, ini cara Anda. Oh, licik Anda ini, kelicikan Anda ini. Kelicikan Anda. Saya kasih dalil, Anda tolak. Saya kasih dalil, Anda tolak. Lalu saya pertanyakan mengenai Taurat dan Injil di dalam Quran. Ini sebenarnya Quran yang mana? Injil yang mana? Taurat yang mana? Anda enak modelnya. Anda diperintahkan oleh Yesus menjadi murid. Dari awal pertanyaan saya dari pembukaan pertama ini Anda nggak jawab loh. Anda malah marah-marah loh. Ya, nggak bisa pertanyaan Anda selalu saya jawab, ya kan? Anda baik, saya juga baik. Kalau model seperti itu Anda keras, saya juga bisa menjadi murid. Anda diperintahkan menjadi murid, bukan menjadi hamba. Ingat itu. Betul sekali itu. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14, dengar supaya kamu tahu. Ya, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14, ya, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan dan mengikuti perkataanku. Sekarang saya tanya, atas perkataan siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri, Bang Zul. Mau tahu? Singkat dong. Siapa Anda menyembah Yesus? Itu pertanyaan saya. Atas perkataan Tuhan yang disembah, Tuhannya para nabi. Dalilnya mau tahu Bang Zul? Hai, Tuhan yang mana? Yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Tuhannya para nabi, Tuhannya para nabi di kitab saya di perjanjian baru kan. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan perkataanku. Saya beri jawaban yang Anda dengarkan, sehingga Anda Tuhannya para nabi Bang Zul. Saya kasih dalilnya, mau enggak kok Anda ketawa nyerocos lagi, kan lucu ini. Menjadi murid kok menjadi hamba. Anda malah menjahambakan diri kepada Yesus. Sementara Yesus minta Anda untuk menjadi murid. Ini Anda ngomong dengan siapa? Bang Zul belum jawab pertanyaan Bu Fatimah dari tadi. Saya tidak perlu menjawab pertanyaan Murtadin Pak tentang itu kan Tuhan Yesus perintahkan, pergilah jadikan semua bangsa muridku. Tetapi kemudian Bang Zul itu ikut yang bikin malu orang aja Bang Zul. Bikin malu orang aja Bang Zul. Pertanyaan Al-Quran, pertanyaan Murtadin tentang Al-Quran. Karena Murtadin itu mereka murtad karena mengetahui Al-Quran itu ada kekurangan. Dialah yang harus menjelaskan tentang Al-Quran kepada saya. Oh, gak bisa. Kitab kamu itu, ya. Kitab kamu itu, ya. Mengaitkan dengan kitab saya. Buktinya kamu tadi colek-colek ayat saya, ya kan? Mengait-ngaitkan kitab saya. Saya masih bertanya sebentar dulu. Makanya sebentar dulu.
Mengait-ngaitkan gimana? Sekarang gini, dalam Quran ada nggak menyebutkan Allah membenarkan kitab Taurat dan Injil? Saya tidak tahu. Coba kamu tunjukkan kepada saya. Ada Tidak nggak? tahu. Oh, coba Iya, saya dibuka tidak tahu. di Al-Baqarah Pak Kanuru, di Al-Baqarah Pak Kanuru. Coba Di Al-Quran, coba. Apa Bang Jul selama ini cuman hanya tahu terjemahan juga atau mungkin ngerti bahasa Arabnya? Saya hanya umat terjemahan seperti Anda. Oh gitu, saya pikir Iya. lebih ahli dari saya. Kalau saya sih Ya, odong-odong makanya saya ingin belajar sama Anda. Mana tahu saya bisa murtad juga. Kalau ada juga, kalau Tuhan juga Belajar datang dengan sebentar saya, di apa rumah saya, alasannya? kalau bisa jadi. Apa alasannya Anda belajar dengan saya? Memangnya saya pernah mengaku sebagai ustazah? Emang saya pernah Enggak. mengaku saya berbandingan agama? Anda saya juga pernah mengaku mengaku ustazah saya loh. keluar, Tetapi Anda saya keluar, mengaku didatangi oleh saya keluar Tuhan. Islam Lebih oleh hebat karena dari saya ustazah. benci Islam. Enggak kan? Gimana sih Pak Jul? Masa nggak mau ngedengerin orang ngomong gimana sih? Mau diulang-ulang? Anda kata lebih dia. hebat. Anda lebih hebat dari Kata ustazah siapa? karena Tuhan sudah Saya pernah tidak datang merasa kepada lebih Anda hebat gitu. dong. Saya tidak pernah merasa lebih hebat dong Zulkifli ya. Saya biasa-biasa Anda saja. hebat dong. Kan Karena Tuhan saya datang kepada dianggap, Anda karena gitu saya loh. dianggap Ya. odong-odong. Tuhan loh datang kepada Karena Anda. saya dianggap Cie-cie. odong. Oh iya lah. Loh, memang iya di dalam Injil itu seperti itu, bukan di dalam Oh iya. Quran. Jadi Masa wujud Tuhan yang datang tiba-tiba kepada Anda gini. itu seperti apa wujudnya? Bertanduk tujuh Saya atau bermata balikin. tujuh atau Kalau bagaimana? begitu wujudnya yang datang di depannya Muhammad itu seperti apa? Saya bisa balikin seperti itu loh Bang Jul. Loh, Ada Tuhan Anda ada kan nggak? wujudnya jelas berbentuk roh, Bapak itu berbentuk roh, Kalau misalnya berbentuk ngomong roh, ngejek-ngejek bermata begitu, tujuh, Bang Jul. ya bertanduk tujuh. Kalau Kalau yang ngejek-ngejek manusia yang begitu ada saya bisa, manusia ya saya lebih jelas parah Bang manusia. Jul. Yang Saya lebih disebut parah loh. berwuduk Ngejek-ngejek ya tentang Nabi belum Muhammad saya lebih merpati. parah Nah, loh yang Bang datang Jul. kepada Anda yang mana? Yang datang kepada Anda yang mana? Merpati, manusia, atau yang roh binatang bertanduk tujuh bermata tujuh? Yang mana yang datang kepada Anda? Udah Bang Jul. Iya, jawab aja. Oh, Anda kan enggak. didatangi Tuhan. Saya pikir mau nyerocos terus Bang Jul. Luar biasa mulutnya lebih daripada saya loh, dari perempuan loh. Oh, itu menyakitkan Anda ya, pertanyaan Oh saya. enggak. Biasanya laki-laki itu tidak ngotot, lebih hikmat, lebih gentle ya, lebih Enggak. berwibawa. Anda kan murtadin. Kalau Anda saya kan sih murtadin. melihat Perlakuan terhadap murtadin itu, apalagi ternyata yang menjadi tampil, gula lebih ya, parah yang ini. tampil dengan niat Apakah dari menjajarkan Muhammad Center memang mengandalkan orang yang seperti ini ya? Saya bingung loh. Anda mempertanyakan seolah-olah kayak menghina saya, kayak menghina Tuhan saya. Oh Tuhan kamu seperti apa? Seperti manusia Kok segala macam saya menghina? balikin. Itu fakta di Kayak dalam apa? kitab Kalau pun begitu saya saya juga berbicara bukan secara menghina. Kalau begitu kenapa Anda merasa terhina ketika saya bertanya tentang kitab Anda? Jawab aja kenapa? Kenapa? Kenapa Anda merasa terhina ketika saya bertanya? Belum ada jawaban dari tadi saat nampaknya Nah, kita iya. bersibel. Ini cuma Tidak ada debat kusir progres. doang. Ya. Nggak ada progres. Diskusi Dan ini saya tidak ada kayak progresnya. terlihat ketika di YouTube katanya menantang saya untuk berdiskusi. Ya, ternyata seperti ini buktinya. Ya, saya mencari orang-orang yang bisa dikatakan lebih apa bijaksana lah gitu. Mulutnya juga bisa direm. Ini nyerocos nggak jelas. Ya, saya merasa saya udah bersaksi atas diri saya sendiri ya. Saya waktu itu saya dari kecil sudah dibilangin jangan deket-deket sama orang Kristen. Jangan belajar sama agamanya orang Kristen. Kan begitu ya. Ya. Nah, kenapa ini orang keluar? Ya, kita telah menyaksikan perdebatan yang begitu sangat baik dan sangat berkualitas. Kiranya Zulkifli Abbas alias Juma beserta para pengikut-pengikut yang selama ini menghinakan Tuhan Yesus lewat jawaban serta pernyataan Fatimah yang telah mengalami Tuhan Yesus secara pribadi dapat membuat mereka kembali dan berbalik kepada Tuhan serta menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan kiranya video ini juga boleh menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih buat atensi saudara. Sampai jumpa di video berikutnya. Baik, Tuhan Yesus shalom memberkati. Tuhan videonya. Shalom. Kita boleh simak apa yang dibicarakan oleh Juma dengan seorang murtadin di video tadi. Mereka membahas tentang beberapa hal terkait ayat-ayat Alkitab dan juga ayat-ayat Al-Quran ya. Nah, saudara dalam Tuhan ya, sebenarnya inti yang disampaikan oleh Juma ya, dia berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan. Yesus hanya manusia biasa. Yesus hanya seorang nabi. Nah, saudara dalam Tuhan,
puji nama Tuhan, seorang murtadin di video tadi ya menjawab semua pernyataan Juma dan meluruskan apa yang disampaikan oleh Juma, menyampaikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Itu tidak bisa disangkal gitu loh ya. Banyak ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah yang ilahi. Yesus datang dari sorga. Yesus adalah sumber kehidupan orang percaya. Yesus adalah pemilik sorga ya. Jadi saudara Tuhan, di video-video saya sebelumnya juga saya sampaikan ayat-ayat di mana Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan ya. Dia mengatakan dia adalah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Yesus mengatakan Dia dan Bapa adalah satu. Yesus mengatakan bahwa Dia adalah pokok anggur yang benar dan Bapaknya adalah pengusahanya. Setiap ranting padanya yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Yesus mengatakan bahwa sorga adalah miliknya Dia, ketika Dia mengatakan kepada murid-muridnya bahwa Dia pergi kepada Bapa untuk menyediakan sorga bagi orang percaya kepadanya. Dan ayat-ayat lain ya banyak menunjukkan dan membuktikan bahwa Yesus adalah Tuhan. Misalnya ya, dari mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ya, Dia membangkitkan orang mati, Dia menyembuhkan orang sakit ya, menyembuhkan orang lumpuh ya, memelekkan mata orang buta dan lain sebagainya ya. Banyak ayat di dalam Alkitab yang kemudian membicarakan ketuhanan Yesus Kristus. Jadi Yesus sebagai Tuhan ya tidak diragukan saudaraku dalam Tuhan. Yesus berkali-kali menunjukkan diri sebagai yang ilahi. Yesus berkali-kali menunjukkan diri sebagai Tuhan yang berkuasa ya. Nah saudaraku dalam Tuhan, setelah menonton cuplikan video tadi, apa yang menjadi tanggapan saudara? Silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan tanggapan yang baik dan positif, terutama tanggapan yang memuji memuliakan nama Tuhan di atas kerajaan sorga ya. Dan di kesempatan ini juga saya kembali ingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Tentu ya banyak hal yang diperhadapkan dengan kita hari-hari ini, entah itu sukacita, entah itu dukacita, dan bagi saya itu merupakan hal yang lumrah. Itu merupakan hal yang wajar selama kita hidup di dunia ini. Kita pasti mengalami yang namanya suka dan duka. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita merespon daripada persoalan kita. Bagaimana iman kita teguh, bagaimana iman kita kuat di dalam Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah banyaknya persoalan yang kita alami hari-hari ini. Saudara dalam Tuhan, sudah banyak contoh di dalam Alkitab bagaimana hamba-hamba Tuhan, bagaimana tokoh-tokoh Alkitab mengalami berbagai pergumulan, mengalami berbagai persoalan, mengalami berbagai ancaman hidup, dan mereka menyerahkan persoalan mereka kepada Tuhan, dan akhirnya Tuhan berperkara, Tuhan menolong mereka, Tuhan membuka jalan keluar bagi persoalan mereka. Nah, begitu juga dengan kita. Kalau hati kita terpaut kepada Tuhan, kalau mata rohani kita tertuju kepada Tuhan, maka yakinlah bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam kehidupan kita. Pertolongan Tuhan akan indah pada waktunya dalam kehidupan kita. Yang terpenting adalah kita berserah kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan lebih besar kuasanya dari segala persoalan yang saat ini sedang kita alami. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi mari kita berserah kepada Tuhan, dan mari kita percaya bahwa di waktunya Tuhan akan berkarya dalam kehidupan kita, memberikan kita yang terbaik. Nah, saudara dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan menurut video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, membuat kita bersukacita, dan kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.